Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bincang Bola guys. Oke guys, pada video kali ini gua mau ngebahas sedikit tentang match preparation untuk pertandingan nanti malam ya guys ya, antara Manchester United against Arsenal ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama di opening, gua langsung masuk ke prediksi starting line up ya guys ya. Yuhu. Oke guys, untuk line up prediction nanti malam ini gue bertanya langsung kepada salah satu fansnya ya guys ya, dengan kebetulan lagi conference juga sama dia sama yang lain. Di sini gue nanya sama dia, siapa sih prediksi menurut lu sebagai fans Manchester United ya guys ya. Di sini dia memprediksinya untuk goalkeeper masih sama ya guys ya, Andre Onana. Defender ada di Matic De Ligt bersama Leny Yoro dan Maguire. Untuk midfieldernya sendiri ada Bruno Fernandes, Amad Diallo, Ugarte dan Patrick Dorgu ya guys ya. Terus untuk strikernya sendiri ada Mason Mount, Højlund dan Matheus Cunha ya guys ya, dengan mengandalkan formasi 3-4-3 yang mana ketika dia transisi defensif nanti dia bakal berubah menjadi 5-3-2 ya guys ya. So inilah prediksi yang dia sampaikan ke gua. Menurut gua sih ini formasi ya, gue nggak terlalu banyak mengenal MU ya guys ya, jadi makanya gue bertanya ke teman gue, siapa sih prediksi lu untuk starting nanti malam, dan inilah jawabannya. Untuk beberapa pemain yang miss itu ada Lisandro Martinez ya guys ya, yang masih berkutat dengan cedera, itu dipastikan nggak main nanti malam. Untuk Sesko sendiri prediksi gue sih dan prediksi dia juga belum turun sebagai starting, tapi kemungkinan turunnya sebagai pemain pengganti karena memang harus settle kan, karena pas pramusim juga dia nggak ada main sama sekali sama MU kan. Jadi kemungkinan besar sih gue setuju dengan untuk 3 attackernya, dimana Mbeumo juga bakalan masuk di babak kedua ya guys ya. Next, untuk line up prediction Arsenal ada David Raya, Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White dan Timber ya guys ya. Dimana Ben White akan berposisi sebagai fullback ya guys ya. Dari musim kemarin juga Ben White juga proyeksinya sebagai fullback ya guys ya. Sama Julian Timber akan ngisi fullback kiri. Ben White biasanya fullback kanan ya guys ya. Terus untuk di tengahnya kemungkinan besar ada pemain tengah baru ya guys ya, yang biasa diisi Thomas Partey yang udah pindah ke Villarreal, dan di tengahnya mereka akan bakalan menyajikan duet baru ya guys antara Odegaard, Rice dan Zubimendi. Attackernya gue memproyeksi Gyökeres bakalan starting karena emang Arsenal krisis striker sih, jadi makanya dia akan langsung debut di Premier League ya guys ya, bersama Saka dan Martinelli. Gue sangat menantikan sebenarnya duel antara Gyökeres dan Benjamin Sesko ya guys ya, karena emang mereka adalah istilahnya buruan lah di transfer musim ini ya guys ya, yang beneran diincar dengan oleh klub-klub yang besar ya, yang ada di Eropa ya guys ya. Ini gue jujur aja, gue pasti bakalan nonton. Gue menantikan banget Gyökeres, Sesko siapa yang paling tajam ya guys ya, atau mungkin sama-sama mandul dua-duanya ya guys ya. Kita nggak tahu, kita bakalan nonton besok, kita saksikan besok. Untuk formasinya Arsenal bakalan sama dengan musim kemarin dengan mengandalkan 4-3-3 ya guys ya. Nggak jauh beda sih menurut gua. Arteta dari sejak datang pakainya 4-3-3 terus ya guys ya. Nanti bakalan bertransisi juga sebagai jadi 4-5-1 ya biasanya itu guys. Misalkan satu orang striker di depan.
Nah, ini overall head to head di semua kompetisi ya guys ya. Arsenal sangat mendominasi ya guys ya di 6 pertandingan melawan United ya guys ya. Dimana itu include 4 straight league wins as a club record ya guys ya. Terus juga sejak kedatangan pelatih baru set piece Arsenal ini, dia sudah memecahkan rekor sebagai pencetak gol melalui corner ya guys ya. Dia imbang bareng West Brom dan Oldham ya guys ya dengan 16 gol ya guys ya. Keren juga Arsenal sejak dilatih si Thomas Jover ini ya guys ya. Salah satu pelatih yang direkrut oleh Arteta ya guys ya. Karena emang musim kemarin itu kebanyakan memang gol Arsenal melalui set piece guys, terutama bagian corner. Itu cukup membahayakan juga sih menurut gua skema set piece-nya Arsenal musim ini. Patut dinantikan juga bagaimana skema Arsenal melawan MU di Old Trafford nanti ya guys ya. Nah, untuk overall head to head di semua kompetisinya guys, MU sebenarnya masih mendominasi ya guys ya. Dengan 99 kemenangan, Arsenal dengan 90 kemenangan dengan 55 draw ya guys ya. Di Premier League sejak 1992 itu ada MU juga masih mendominasi guys dengan 26 kemenangan. Sebelum Premier League guys yaitu 1992 ke bawah lah. Lagi-lagi MU masih mendominasi ya guys ya. FA Cup masih MU yang megang, League Cup itu masih MU juga yang megang, Champions League pun masih MU yang menang. Nah, Community Shield, nah di sini menangnya Arsenal di Community Shield ya guys ya. Ini draw di sini maksudnya diselesaikan dengan adu penalti ya guys ya. Gitu ya guys ya, dari total 6 pertandingan yang sudah mereka lakukan. Di sini MU masih megang ya guys ya. Memang sih kita harus akui MU itu adalah raja yang dipaksa untuk tidur guys. Jadi istilahnya ya kita harus akui juga di tangan Sir Alex Ferguson MU itu menjadi momok terbesar tim-tim Eropa ya guys ya. Itu harus kita akui guys. Tapi sejak ditinggal Sir Alex Ferguson, MU itu malah jadi taman bermainnya tim-tim yang ada di Inggris ya guys ya. Jadi kita patut nantikan tangan dingin di musim kedua, di musim pertama sih harusnya ya, karena dia Ruben Amorim masuk setengah musim kan kemarin kalau gua nggak salah ya. Kita patut nantikan di musim awal Premier League ini apakah Ruben Amorim bisa menjawab kritikan dari semua fans United dengan minimal bisa mencapai big 3 ya guys ya, big 3 atau bahkan bisa sampai juara ya guys ya. Kita patut nantikan ya guys ya. Nah, ini 10 pertandingan mereka terakhir. Di sini Arsenal mendominasi dengan 5 kemenangan ya guys ya. MU 3 dengan 2 kali hasil imbang. Karena emang ini 10 pertandingan terakhir guys ya. Dari tahun 2021 sampai 2025 ya guys ya. 2021 itu udah masuk Erik ten Hag kalau gua nggak salah ya guys ya. Erik ten Hag 2024 baru masuk Ruben Amorim. Nah, di situ ketika zaman terakhir Erik ten Hag udah mulai jadi badut-badut, jadi taman bermain ya MU ini untuk tim-tim Inggris ini. Jadi kelihatan banget Arsenal di sini mendominasi ya guys ya di 10 pertandingan terakhir. Nah, untuk musim kemarin posisi MU itu hampir degradasi ya guys ya. Kita lihat untuk sekarang ini di atas angin emang Arsenal dijagokan guys. Kalau kita melihat sisi peringkat musim kemarin itu kan di atas angin nyampenya kan. Itu Arsenal sangat diunggulkan di pertandingan ini guys. Tapi namanya ini pertandingan bola, kita nggak tahu hasil akhirnya guys gimana. Nah, untuk GA sendiri atau goal against total gol yang tim berikan kepada tim lawan ya guys ya.
Terus ada namanya GF, itu total number goal yang udah tim kalian selesaikan ya guys, atau kalian dapatkan ya guys. Nah, goal difference ini adalah bit goal antara GA dan GF itu di selisihnya ya guys ya. Untuk goal difference-nya ya guys ya. Bisa kita lihat ini jauh beda sih guys. Jauh beda dengan Arsenal yang goal difference-nya 35, sedangkan MU itu minus 10 guys. Jadi kelihatan banget MU itu jadi taman bermain buat tim-tim lawan ya guys ya. Kasihan sih, tapi ya gimana guys, mudah-mudahan musim ini setidaknya mereka ada perlawanan ya guys ya. Lu lihat aja tuh. Semangat MU, gue dukung Arsenal malam ini. Oke, untuk key playernya gue tetap Bruno Fernandes ya guys ya. Kita harus akui impact yang dia berikan kepada MU itu sangat besar, sebagaimana seorang kapten juga, dengan 8 gol dan 10 asisnya, dan menciptakan passing sebanyak 2020. Persentase komplitnya ada 82%, dribble yang sudah dilakukannya ada 61, dan persentase dribble komplitnya ada 46% ya guys ya. Ya, menurut gua ini kayaknya hampir sebagian besar gol Bruno Fernandes ini adalah gol penalti ya guys ya. Tapi menurut gua impactnya sangat bagus, terlepas dengan gaya bermainnya yang terlalu berlebihan di atas lapangan menurut gua ya. Maksud gua gayanya berlebihan ini terlalu manja, senggol dikit jatuh, tapi itu sebenarnya itu bagian dari taktik juga sih sebenarnya menurut gua ya. Jadi nggak perlu kita bahas juga, cuma impact yang diberikan Bruno Fernandes ini sangat besar ya guys ya, terutama impact ketika Ronaldo pergi kemarin ya guys ya. Kan banyak skandal-skandal yang beredar tuh, Bruno yang pengen Ronaldo pergi dan segala macamnya ya guys ya. Tapi terlepas dari itu, impact yang dia berikan sangat besar ya guys ya. Oke. Martin Odegaard. Arsenal ini berubah jujur saja ketika Odegaard ini datang guys. Arsenal jadi lebih hidup. Permainan Arsenal mirip dengan ketika ada Cesc Fabregas di lini tengah Arsenal guys. Cuma bedanya Cesc Fabregas pernah menang Liga Premier kalau gua nggak salah ya. Odegaard belum. Jadi sejak kedatangan Odegaard ini, lini tengah Arsenal benar-benar patut diperhitungkan guys. Ditambah Arsenal juga berhasil ngerekrut Declan Rice 2 musim yang lalu ya guys ya. Itu mereka duet bertiga bahu membahu bikin Arsenal memutus kutukan Wenger, yang mana Wenger selalu bertengger di posisi 4. Sekarang kutukan Arteta guys. Arsenal bertengger di posisi 2 tiap musim. Kalau nggak salah gue udah 2 musim dia di peringkat 2 terus ya guys ya. Waktu City juara itu ada peringkat 3 guys kalau gue nggak salah ya. Jadi nggak kutukan Arteta sih. Tapi setidaknya lumayan lah, naik 2 peringkat ya guys ya, dibanding musim-musim sebelumnya. Dibandingkan dengan statistik Bruno Fernandes ya guys ya. Statistik Odegaard statistik Bruno emang sedikit lebih jauh bagus dibanding Odegaard, tapi impact yang dia berikan untuk Arsenal dalam beberapa musim sejak dia datang itu sangat kelihatan jelas guys. Dimana tipe permainan Odegaard ini yang sangat-sangat mobile ya menurut gue ya guys ya, yang tidak gampang kehilangan bola ya guys ya, tipe permainannya. Dan juga dia punya speed guys. Kalau nggak salah gue posisi natural itu sebagai seorang winger kalau gue nggak salah ya. Sebelum dia pindah ke Madrid itu dia tuh seorang winger seingat gue. Jadi ketika dia bermain di Madrid dia berubah jadi AMC ya kalau gue nggak salah. Bahkan terbawa sampai sekarang bersama Arteta. Dan terbukti ya guys ya, impact yang dia berikan itu sangat-sangat gila sih. Gue cuma heran kenapa Madrid tidak bisa memaksimalkan
potensi Odegaard waktu dia pertama kali direkrut usia 18 ya kalau gua nggak salah. 18 tahun Madrid rekrut dia dari klub dia di Norwegia. Banyak yang bilang Odegaard ini direkrut Madrid hanya untuk marketing ya guys ya. Tapi perlahan-lahan Odegaard ini ngebuktiin kalau gua nggak salah dia sempat dipinjamin ke Real Sociedad. Ya, Real Sociedad kalau gua nggak salah ya, Real Sociedad dia dipinjemin dan dia ngebuktiin itu, dan ternyata yang nge-notice dia itu Arsenal bukan Real Madrid guys. Arsenal sangat tertarik dengan Odegaard ini, jadinya dia direkrut guys. Baru 1 musim dia di Arsenal langsung dijadiin kapten sama Arteta ya guys ya. So jadi terlihat banget impact yang dia berikan, karena emang di Norwegia itu sebelum Haaland itu memang dia kaptennya guys di Norwegia ini guys. Jadi Arteta kayaknya impact yang dia berikan di Norwegia sangat besar. Jadi dia cobalah untuk menjadikan dia kapten tim, sehingga karena memang faktor impactnya juga yang sangat bagus ya guys ya. Musim kemarin ya inilah kurang lebih statistiknya, 30 kali penampilan mencetak 3 gol, asisnya 8, pasis komplitnya 1399. Untuk pasis komplitnya sendiri lebih gede Odegaard guys, 87%. Ini yang komplit, berarti kan benar impactnya gede kan. Nah untuk dribble komplitnya sendiri 44%. Tapi menurut gue seorang midfielder sama seperti kayak Bruno ini memang paling dilihat itu adalah bagian di sininya guys, dimana killer passnya, passingnya, through ballnya, direct ballnya, segala macam positioningnya. Dan sebenarnya ada juga, ada tackle-nya, ada clearance bolanya, intercept bolanya. Itu sebenarnya bagian midfielder yang paling dilihat ya guys ya. Untuk gol, assist, kalau gol sih menurut gua ya, kalau gol seorang midfielder itu bisa dibilang hadiah lah, hadiah kecil-kecilan lah. Kalau dia free, ada peluang shooting gol, ya kan. Nah, tapi kalau menurut gua midfielder ini menurut gua seorang midfielder yang bagus itu nggak perlu dia harus ada speed, yang penting dia punya intelligence guys. Menurut gua ya, seorang midfielder itu pasti pintar guys. Kita berkaca dari Andrea Pirlo, Ricardo Kakak, siapa lagi pemain tengah terbaik dunia, Kevin De Bruyne. Itu semuanya nggak ada speed guys. Xavi, Iniesta, itu semuanya nggak ada speed. Mungkin strength-nya juga kurang menurut gue ya. Tapi dia punya apa? Dia punya intelligence guys. Sergio Busquets, lu lihat aja tuh. Sergio Busquets, kalau lu flashback, dia itu cuma, ya bahasa kasarnya itu dia cuma jalan-jalan main bola coy. Nggak ada sebenarnya istilahnya main bola jalan-jalan coy. Lari kecil-kecilan tuh nggak ada istilahnya guys dalam main bola itu. Tapi kenapa dia selalu dimainkan oleh Pep Guardiola di Barcelona? Karena apa? Intelligence guys. Sama kayak Xavi, Iniesta, mereka bertiga membawa Spanyol ke juara Piala Dunia. Itu yang dipunya Odegaard guys. Tapi keunggulan Odegaard ini dia punya speed. Nah, untuk lebih afdolnya mending kita tonton aja besok guys. Siapa yang menang guys? Gue memprediksi sih musim ini pertandingan nanti malam sengit, dan prediksi gua skor 2-2. Prediksi skor gua 2-2. Kita nggak tahu gimana kejadian nanti malam, so kita tonton aja. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua dan videonya di like kalau kalian suka. Oke, thank you, see you on the next video ya guys ya. Bye guys.